Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bin'amihi tatimmu shalihat wa bidzikrihi tatanazzalu rahmat wa bidzikri habibihi Muhammad tatanazzalu barakat. والذي رفع أهل العلم إلى أعلى الدرجات وصلاة الله وسلامه على سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد أشرف البريات وعلى آله وصحبه سادة القادات والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد. Yang saya hormati para habaib, muqaddamatihim Al-Habib Najib bin Hasan Al-Haddad, Habib Ahmad bin Abdul Al-Habsyi dari Pasuruan, serta para habaib yang banyak yang hadir, yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan cinta saya kepada para habaib. Yang saya hormati segenap keluarga besar Pondok Pesantren Langitan, waminhum Ki Haji Ubaidillah, Ki Haji Abdullah, Ki Haji Abdul Rahman, Ki Haji Ma'sum, beserta segenap keluarga dalam Pondok Pesantren Langitan, segenap keturunan para masyayikh Langitan. Semoga mereka semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, sehingga bisa melanjutkan perjuangan para masyayikh Langitan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Aslinya saya datang ini nggak mau ceramah aslinya, cuma memenuhi undangan daripada beliau Ki Haji Abdullah untuk menghadiri haul masyayikh Langitan seperti antum sedoyo purun ngalap barokah para masyayikh Langitan. Tetapi diminta untuk menyampaikan ceramah, maka ini termasuk imtithalul amr khairun min sulukil adab. Hadirin hadirat yang berbahagia, jelas kita berbahagia sekarang karena alhamdulillah kita sekarang melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadiri haul, banyak yang kita baca, banyak yang kita dengarkan, banyak pahala, banyak rahmat Allah yang dicurahkan di acara di siang hari ini. Maka kita datang membawa dosa dibersihkan di majelis ini. Kita bubar dari majelis ini, ada malaikat yang memanggil, tapi kita akan bisa mendengarkan qumu maghfurun lakum qad butilat sayyi'atukumul hasanat. Bubarlah kalian dari majelis kalian, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kita yang bermaksiat selama ini, kemaksiatan kita dirubah oleh Allah menjadi pahala, dirubah oleh Allah menjadi amal kebaikan dan mendapatkan pahala. Jadi yang paling banyak pahalanya adalah yang paling banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi siapa yang paling banyak maksiat kepada Allah, angkat tangan. Oh, berarti saya sendiri berarti. Berarti saya yang paling banyak pahalanya. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Rasulullah telah menyampaikan kata bil mauti 'idatan. Cukup kematian itu sebagai penasihat bagi kula jenengan sedaya. Kenapa? Kita lihat para masyayikh Lirboyo, para masyayikh Langitan, mereka adalah orang-orang yang sukses ketika hidup di dunia. Sukses di dunia itu ketika khatimah, meninggalnya husnul khatimah. Sukses di dunia ketika di alam kubur mendapatkan kiriman pahala meskipun sudah meninggal dunia. Para masyayikh Langitan ini setiap
salah satu santrinya ibadah kepada Allah, mereka mendapatkan kiriman pahala. Ini pintar bukan pintar bayang ini. Makanya yang seperti para masyayikh langitan ini oleh Rasulullah disebut sebagai al-qayyis, orang yang pintar, orang yang cerdik, yaitu mandana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut, atau aktsarukum lil mauti dzikra wa ahasinukum lahu isti'dada. Orang yang selalu ingat mati, bahwasanya kita ini bakal mati. Ada yang kira-kira hidup abadi? Gak ada. Ada yang kira-kira hidup sampai menjelang kiamat seperti iblis? Gak ada. Begitu dia ingat mati, dia akan mempersiapkan kematiannya dengan sebaik-baiknya. Wakatanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa man daru lil mar'i ba'da mauti yaskunuha illa alladhi qabla al-mauti baniha. In banaha bi khairin taba maskanuha, in banaha bi syarrin khaba baniha. Tidaklah tempat yaitu kuburan yang akan ditempati oleh kita kecuali yang kita bangun selama kita masih hidup. Kalau kita bangun dengan kebaikan, taba maskanuha, tidak ada tempat yang terindah dari kuburan kita. Tempat yang indah, tempat yang nikmat, tempat yang nyaman. Akan tetapi kalau dibangun dengan kemaksiatan, dengan meninggalkan taat, khababaniha, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang membangun kuburannya dengan amal-amal yang tidak baik. Karena kehidupan di alam kubur tergantung kehidupan kita di dunia. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat yang dimulai dari kubur kita. Jangankan di alam kubur, hadirin hadirat, Rasulullah itu pernah menyampaikan kepada para sahabat, yang saya takut satu penyakit kepada kalian namanya al-wahan. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci mati. Ini berkaitan. Orang kalau cinta kepada sesuatu, dia akan benci berpisah dengan sesuatu yang dia cintai. Kalau cinta sama dunia, maka dia benci berpisah dari dunia. Punya dunia nggak masalah, dunia di tangan. Jadikan dunia itu di tangan, sehingga mudah kita bagi kalau dunia di tangan. Tapi kalau sudah dunia itu ada di hati, matune pusar. Waktu itu sorong, karena dunia sudah ada di hati. Ketika para sahabat pulang, Rasulullah kembali ke rumahnya. Istri beliau Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau bertanya, alasna kullana nakrahul maut ya Rasulullah, bukankah setiap orang benci mati? Kira-kira betul nih katanya Sayyidatuna Aisyah. Betul ya? Kalau sampai sekarang nggak ada orang datang kepada saya, tolong doakan saya cepat mati nih, nggak ada. Yang ada orang stroke 5 tahun, ketika saya datangi, Beb tolong doakan saya panjang umur. Karena sudah stroke 5 tahun. Maka Rasulullah senyum dan menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah, orang yang beriman, orang yang matinya husnul khatimah, sebelum meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di surganya Allah. Jadi sebelum meninggal dunia keadaan hanya dua. Yang pertama, diperlihatkan tempatnya di surga Allah, melihat tempat yang indah. Pada saat itu tidak ada yang lebih dia cintai daripada kematian. Rindu ingin bertemu dengan Allah, Allah pun rindu ingin bertemu dengan dirinya. Makanya kita lihat orang-orang yang saleh itu kalau meninggal dunia senyum. Kenapa? Sudah melihat tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan golongan yang kedua, alhamdulillah penceramah inti sudah datang. Jadi insya Allah saya nggak lama-lama ini. Sedangkan golongan yang kedua, katanya Rasulullah, orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar dan tidak tobat, atau selalu dan senantiasa melakukan dosa kecil dan tidak tobat juga.
Dan termasuk fasik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in. Orang yang membawa fitnah, orang yang membawa kabar gak benar. Ini ada kan di sosmed, betul? Di fitnah. Apalagi nanti bulan tahun depan ini sudah. Ini tahun depan tahun fitnah ini. Kalau sudah ada pilpres ya, saling menjatuhkan, saling fitnah, saling menjelekan. Bahaya. Enggak mau menyampaikan enggak bahaya kan ya. Ini bahaya ini. Kenapa? Karena disebut fasik. Orang fasik katanya Rasulullah atau orang kafir sebelum meninggal dunia diperlihatkan tempatnya di neraka. Nauzubillahi. Sehingga pada saat itu tidak ada yang lebih dia benci daripada kematian, benci bertemu dengan Allah. Allah benci bertemu dengan orang tersebut. Nauzubillahi. Ini keadaan mati saja sudah senang, sudah nikmat bagi yang matinya husnul khatimah, yang seumur hidupnya lebih banyak amal daripada dosa, lebih banyak pahala daripada dosa, lebih banyak taat daripada maksiat sebelum meninggal dunia. Ketika dikubur, karena Rasulullah mengatakan ya'ba'ul mayyit ila qabrihi thalath, yang ikut mayit ke kuburnya itu 3, keluarganya, hartanya, amalnya. 2 bulan. Jadi jangan percaya sama janji sehidup semati. Kalau sudah mati ditinggal, gak mungkin menemani di alam kubur. Ya, Anda juga wahai bapak-bapak jangan jadi buaya. Janji sama perempuan sehidup semati. Ketika meninggal istri Anda kawin lagi. La ilaha illallah. Nah, 2 menit pulang, keluarga pulang, harta pulang. Kita punya mobil, kita punya sepeda motor, ikut ngantar jenazah kita, tapi sudah selesai pulang dibawa oleh amal yang tinggal. Kalau amal kita selama hidup baik, maka amal itu berwujud cahaya putih yang baunya harum luar biasa. Sehingga kita akan tanya sama amal tersebut, siapakah engkau? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang seindah engkau. Aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika engkau hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkanmu untuk menemanimu sampai hari kiamat. Orang tersebut sudah senang dengan nikmat kubur, kata Nabi, lebih nikmat lagi karena ditemani oleh amal yang baik. Sedangkan golongan yang kedua, Nauzubillah, ketika hidup banyak maksiat. Karena kemaksiatan ini katanya Bang Nabi, kejahatan bukan karena niat sang pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, hati-hati. Kita gak mau maksiat, tapi terbuka pintu untuk maksiat. Nauzubillah. Saya sering menyampaikan cerita tentang Syababul Misik, seorang pemuda yang di Mesir dikenal dengan Syababul Misik. Dari tubuh pemuda tersebut mengeluarkan bau harum minyak wangi misik. Apakah dia seorang alim? Bukan. Ahli bait? Bukan. Tapi dia tidak memfitnah ahli bait, tidak ya. Dia seorang kuli di pasar. Tapi Mesir, orang Mesir ganteng, tegap, putih. Sehingga suatu saat ada istri saudagar yang masih muda. Istri orang kaya masih muda, melihat anak muda ini tertarik dia. Maka dia sengaja belanja banyak dan mengatakan, saya menyewa jasamu untuk mengangkat barang-barang saya ini ke rumah. Siap? Dia masuk ke kamar, dikunci dari dalam. Si istri saudagar kaya ini mengatakan, wahai pemuda, saya tahu kisahnya Nabi Yusuf. Kalau Anda menolak permintaan untuk berzina dengan saya, katanya, saya akan tarik baju Anda dari depan dan saya akan teriak sehingga orang-orang ini akan percaya omongan saya bahwa Anda akan memperkosa saya. Hukum ada di tangan orang kaya. Itu dulu. Kalau sekarang bagaimana? Samirawo ya. Maka bagaimana ini kira-kira? Apakah ada hukum yang namanya terpaksa? Kan terpaksa ya? Gimana Pak kalau jenengan kayak gini Pak? Ini metode ayu sino putih glowing gratis.
Gak apa-apa ya sampean Pak. Enggak. Karena kan terpaksa kalau hukumnya terpaksa. Terpaksa. Dia waman yattaqillaha yaj'al lahu, orang sing takwa kepada Allah pasti kasih jalan keluar, pasti kasih solusi sama Allah. Anak muda ini sering hadir pengajian mungkin, sehingga dia takut kepada Allah. Dia bilang, oke, saya mau berzina dengan Anda, tapi kan saya bau keringat. Saya mandi dulu ya. Oh ya silakan. Itu kamar mandinya ada di kamar. Mandi. Masuk kamar mandi, dikunci dari dalam. Pemuda ini nggak mandi, nggak buka baju. Maaf, pemuda ini BAB. Maaf lagi, kotorannya itu dijadikan luluran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mukanya yang paling banyak. Kalau mau coba silahkan, insya Allah gratis. Mungkin lebih glowing sampean. Luluran kotoran dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian buka kamar mandi, masuk kamar, silakan. Kalau Anda mau berzina dengan saya sekarang, silakan. Wah, katanya perempuan tadi, bau Anda ini keluar, buka pintu kamarnya, diusir. Lari si pemuda ini dah sempat mampir sungai. Karena ingin sampai ke rumahnya. Maka sepanjang jalan orang yang dilewati pemuda tadi gimana kira-kira? Oh mungkin tapi dia bersana kira-kira. Sampai di rumahnya mandi, ganti baju, untuk sujud syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, berhasil diselamatkan dari perzinahan. Sehingga Allah menggantikan pemuda ini setiap keluar rumah tanpa pakai minyak wangi, keluar dari tubuh pemuda karena tadinya kotor, bau kotoran, keluar dari tubuh pemuda ini bau minyak wangi misik, keluar dengan sendirinya. Di dunia saja sudah diberi kebahagiaan oleh Allah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi golongan pertama amal berupa cahaya putih, baunya harum. Yang kedua katanya Nabi, yang di dunia banyak maksiat daripada taat, maka ketika dia meninggal dunia, amalnya itu berwujud sosok hitam yang menakutkan dan baunya busuk luar biasa. Sehingga orang itu akan tanya, siapa kamu? Karena aku tidak pernah melihat makhluk yang sebusuk dan seburuk engkau. Si amal tadi mengatakan, aku adalah amalmu yang kau amalkan ketika kau hidup di dunia. Maka ketika engkau meninggal dunia, Allah memerintahkan aku untuk menemanimu sampai hari kiamat. Orang tersebut sudah tersiksa dengan siksa kubur, jauh lebih tersiksa lagi karena dia ditemani oleh amal yang tidak baik. Nauzubillahi min dzalik. Maka mari sama-sama di majelis yang mulia ini kita lihatkan, kita taubat kepada Allah, kita mohon ampun kehadirat Allah, sehingga keluar dari majelis ini kita bersih dari dosa. Dan setelah keluar dari majelis ini, mari kita berniat bertekad untuk berjalan di taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami dan orang yang kami cintai dan semua umat Nabi Muhammad, sehingga kami dan mereka cinta taat benci maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai sebagai hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, yang salihah, yang mudah melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, mudah pula menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah, sehingga sebelum meninggal dunia ya Allah, Engkau memperlihatkan tempat kami dan mereka adalah surga ya Allah, sehingga pada saat itu tidak ada yang lebih yang kami dan mereka cintai daripada kematian, dan rindu ingin bertemu dengan-Mu ya Allah. Engkau pun rindu ingin bertemu dengan kami dan mereka ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kalau sudah panjangkan umur kami dan semua orang yang kami cintai, terutama Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Abdurrahman, Kiai Haji Ma'sum, dan segenap penerus pondok pesantren Langitan yang masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepada-Mu, taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Dan kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, bihusnil khatimah ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam.